Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Naili Hamhij TV. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa sih TOEFL itu dan apa aja sih isi tes TOEFL itu. Kemudian video tentang apa aja strategi untuk menjawab soal-soal listening section. Nah, di video kali ini kita akan bahas TOEFL dalam fokus structure and written expression. Dalam structure and written expression, kita dituntut untuk paham dan bisa menggunakan tata bahasa Inggris. Strategi atau skill pertama yang harus kita kuasai untuk menaklukkan TOEFL adalah dengan memastikan dalam kalimat simple ya atau dalam kalimat yang sederhana itu wajib punya minimal satu subjek dan satu verb. Boleh lebih, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan menggunakan conjunction atau kata hubung. Dalam structure and written expression ada strategi yang harus kita kuasai, yakni yang paling utama pastikan dalam kalimat terdapat subjek dan verb. Artinya terdapat yang melakukan dan terdapat kata kerja yang dilakukan. Strategi atau skill pertama, pastikan kesesuaian kalimat memiliki subjek dan verb. Kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan kata kerja atau verb. Subjek berarti ada yang melakukan dan verb berarti pekerjaan yang dilakukan. Nah, jenis yang paling umum dalam pertanyaan structure TOEFL test itu pasti mengenai subjek dan verb. Jika teman-teman menemukan pertanyaan di TOEFL test bagian structure and written expression, pastikan temuin dulu kalimat itu kehilangan apa? Kehilangan subjek atau kehilangan verb. Intinya pastikan dulu kalimat itu punya subjek dan punya verb. Boleh nggak kalau seandainya lebih dari satu subjeknya? Boleh. Boleh nggak lebih dari satu verbnya? Boleh, tapi dengan catatan ada conjunctionnya. Nah, maka nanti pilih jawaban yang kehilangan di bagian apa? Subjek atau verbnya. Selain itu, kita juga harus teliti untuk melihat apakah subjeknya singular atau plural. Jika subjeknya singular, maka harus sepadan dengan verb yang singular pula. Begitu juga sebaliknya, jika subjeknya plural, verbnya harus plural. Berikut ini tabel subjek dan verb to be. Subjek I, presentnya am, pastnya was. Jadi kalau dia present, they, we, are, you, selain I pakainya am, we pakainya are, you pakainya are, they pakainya are, he, she, it, presentnya pakainya is. Nah, kalau ada dalam kalimat yang subjeknya I, we, they, you, kalau dia past, kalau I pakainya was, sama dengan he, she, it pakainya was. Kalau dia we, you, they pakainya were. Jika berkaitan dengan verb, maka perhatikan, jika verbnya simple present tense, maka hanya he, she, it yang perlu S. Misalkan Amira walks to the zoo. Amira berjalan ke kebun binatang. Amira jika diganti pronounnya maka menjadi she. Sehingga she walks. Nah, yang paling penting juga untuk menganalisis suatu kalimat atau soal dalam tes TOEFL bagian structure and written expression adalah perhatikan subjek dan verb yang pertama. Yang kedua, nanti dilihat bahwa
subjek itu punya syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama dia harus noun, dia harus kata benda. Yang kedua atau jika bukan noun dia pronoun, atau jika bukan pronoun dia noun phrase. Nah, 3 hal ini juga menjadi syarat yang penting untuk kita menentukan subjek yang paling tepat. Nah, misalkan ada soal begini. Blank 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 was backed up for miles on the freeway. Pastikan kita cari dulu subjek dan verb. Yang hilang yang mana? Kalau yang hilang adalah subjek, maka kita harus cari subjek. Tapi kita lihat dulu verbnya. Nah, dalam kalimat ini yang menjadi verb adalah was backed up. Dan kalimat ini yang hilang adalah subjek. Yang perlu diingat, subjek punya 3 syarat. Syarat subjek yang pertama dia noun, atau enggak dia pronoun, atau enggak dia noun phrase. Sekarang kita analisis satu persatu. Blank 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 was backed up for miles on the freeway. Kalau jawaban yesterday yang A tertolak. Kenapa? Karena yesterday adalah bagian dari adverb of time. Sedangkan yang B juga in the morning adalah masuk dalam bagian adverb of time, kata keterangan waktu. Jawaban C dan D mungkin benar, tapi kita lihat dulu. Yang menjadi fokusnya adalah was backed up. Sudah dikatakan jika verbnya ketahuan was, maka disesuaikan dengan subjeknya yang singular, berarti harus tunggal. Nah, dari pilihan jawaban ini yang tunggal ialah traffic. Ada alasan lain juga kita memilih traffic. Kenapa? Traffic itu merupakan bagian dari noun. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah traffic. Ditambah lagi atau dikuatkan lagi dengan diketahui bahwa subjeknya butuhnya yang singular. Jadi pilihan yang paling tepat adalah traffic. Oke, demikian dulu penjelasan tentang subjek dan verb. Nanti akan dilanjutkan dengan skill yang lainnya. Thanks for your attention. Bye-bye.